Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya Heni Wardani berada di lokasi hidroponik, yaitu tepatnya di Jalan Kendala Sari Gang 8, Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowowaru. Bersama dengan saya hari ini, kita akan bincang-bincang sedikit apa itu hidroponik dan bagaimana cara penanaman melalui media hidroponik. Bersama dengan saya Bapak RT 4 RW 9 Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowowaru. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu Eni. Pak Yudi. Pak Yudi, untuk penanaman hidroponik ini sudah Bapak lakukan berapa lama? Kemudian apa yang disebut dengan hidroponik? Supaya masyarakat yang tahu dengan menanam ini akan lebih baik. Seperti yang kita ketahui di sini di lokasi ini, apakah tanam melalui media tanah atau media menggunakan paralon ini akan lebih cepat panennya atau bagaimana? Nanti Pak Yudi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidroponik, kemudian menjelaskan kapan dimulainya di lingkungan sekitar pemukiman. Ini para pemirsa pemukiman kota ya. Tepatnya ada beberapa lahan kosong di tempat ini digunakan oleh Pak Yudi sebagai area untuk penanaman hidroponik. Jadi warga di sini juga turut senang ya, bisa menikmati hasilnya, bisa untuk dimasak, juga bisa untuk dijual sebagai tambahan ya, tambahan penghasilan. Nah, bisa menjelaskan sedikit apa itu hidroponiknya Pak Yudi? Jadi di sini kami selaku pemrakarsa untuk tanaman hidroponik pada urban farming di Kota Malang ini, khususnya di RT 4 RW 9, urban farming sudah dijalankan. Nah, kenapa kita memilih untuk hidroponik? Yang pertama memang lahan yang kita pilih ini yang ada di wilayah kami ini lahannya susah untuk ditanamin karena hudukan semua. Hudukan di sini hudukan batu, pasir dan sebagainya. Sehingga untuk memulai bercocok tanam itu susah. Akhirnya kita melakukan yang namanya hidroponik, yaitu penanaman di atas tanah ya, di atas tanah dengan media pipa paralon, air dan nutrisi tanaman, sehingga hasilnya lebih efektif dan hasilnya juga lebih bagus lagi. Seperti kalau ini di luas lahan yang 300 ini kurang lebih sekitar kurang lebih 20 pak 20 ini kita menyarankan ini 20 set. Jadi satu set isinya 10 paralon. 10 paralon. Jadi ini 300 meter persegi kita buat 20 set. Ya, 20 set. Satu set isinya sekitar 10. Seperti itu. Untuk hidroponik ini awalnya dari warga, apakah dari ide Pak Yudi untuk sudah memulai menanam ini, terus mereka juga menyambut dengan antusias, akhirnya terciptalah kebun. Jadi awalnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita bertanam untuk di lahan itu kan berat ya, akhirnya kita menanam ke hidroponik. Nah, harapan kami dengan tanaman seperti ini nanti warga akan bisa mencontoh. Nah, adapun kegiatan ini kita laksanakan pada saat awal pandemi di bulan Maret. Di sini banyak 2020 ya. 2020 itu ada beberapa warga kita yang nganggur. Akhirnya kita manfaatkan mereka untuk bisa membantu kita, dan hasilnya juga untuk mereka juga, seperti itu. PKK ya, kader-kader PKK kebanyakan ibu-ibu ya. Kebetulan Bu RT istri dari Pak Yudi ini juga penggiat bercocok tanam ya. Jadi sebagai kaderisasi juga ya di sini ya, luar biasa untuk Ibu RT. Terus untuk dalam kebun hidroponik ini apa saja yang dibutuhkan selain paralon? Butuhkan mengenai pengairan pengairan untuk sirkulasi bibit-bibitnya, terus sama penerangannya. Gitu. Sehingga dari situ sebetulnya simpel kok, simpel juga sih untuk hidroponik ini, karena ini adalah
pertanian modern ya, pertanian modern di tempat yang lahan yang sempit hasilnya dengan maksimal. Intinya bertani di kota kan seperti ini. Seperti memanfaatkan lahan yang sempit menjadikan hasilnya maksimal seperti itu. Ini ada kalau biasa dipanggil sawi daging atau pokcai, kemudian selada ya, daun lettuce. Nah, kalau misalnya tanaman lain ada, bisa nggak selain ini? Mungkin bisa menjelaskan. Sebetulnya kalau tanaman semuanya itu bisa, seperti kangkung itu bisa. Ini nanti kita mau nyoba namanya melon. Oh, melon. Melon nanti kita pakai hidroponik ya. Nanti buahnya yang di atas gitu. Nah itu. Ada tingkatannya ya Pak. Ini lagi cari bibitnya. Itu ada melon eksotik itu, jenis eksotik. Nanti kita ini. Jadi melonnya modelnya ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, tapi kayak Dalmatian gitu loh. Nah, seperti itu. Ini lagi dicarikan bibitnya. Ya, gitu, iya. Di sini ditanemin pokcai, selada ya, selada. Terus sama litus yang ini ya. Litus sama ada brokoli kol juga di sana. Pemirsa, ini contoh yang sudah dipanen, ada beberapa. Jadi ada yang rusak, ada yang masih segar. Artinya tidak ada lubang-lubang. Biasanya gini ada ulat ya, ada ulat kecil-kecil. Dan yang dipasarkan itu yang lebih bagus. Jadi disendirikan ya Pak Yudi ya. Ini diambil dari warga-warga. Ya. Nah, manfaat semuanya nggak ada yang. Iya, jadi mereka warga yang pengen ambil ya. Karena menikmati hasilnya dari lahan ini sendiri. Terus untuk pemasarannya, Pak Yudi selama ini Bapak menjualnya kemana saja? Alhamdulillah untuk pemasaran kita sudah ada yang ngambil. Karena ini tempatnya di kota, begitu ada orang lewat dia ngambil. Terus di sekitar sini ada yang namanya melijo-melijo juga ngambil. Ya ngambil. Jadi pemasaran sebetulnya kita lewat online juga, kita pasang status, banyak orang yang melihat, akhirnya membelinya di situ. Awalnya dari situ. Kita saat ini lagi kewalahan untuk pemenuhan selada Pak, sehingga saya kepingin untuk menambah lokasi usaha, karena selada ya, selada diminati, karena yang di sini kan yang jualan lalapan sama mie kan banyak Bu, pangsit itu. Ada saluran irigasi ya, pengairan pemirsa. Ini setiap berapa jam jalan lagi Pak Yudi? Ini sirkulasi airnya dari tandon melalui pipa-pipa paralon untuk menuju ke beberapa paralon yang ada di sebelah kiri saya ini. Jadi berapa jam atau berapa menit, tiap berapa menit sekali sirkulasi itu akan jalan? Nah, ini jalannya kurang lebih sekitar, kita settingnya ini 30 menit, jalan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya, setiap 30 menit dia pipa ini mengeluarkan air untuk ngocorin di paralon-paralon tadi. Gitu. Bisa menjelaskan sedikit, mari kita lihat pemirsa, ini ada pembibitan dan dipersilakan Ibu. Nah, ini ada pembibitan, ini masa semai dari biji disemai. Nah, ini dari biji ya. Ini berapa hari itu Pak? Bisa diperlihatkan kepada pemirsa ini ya. Seminggu ya, seminggu dengan menggunakan ini media road wool. Jadi untuk supaya lembab ya Pak ya. Terus yang ini Pak Yudi berapa sudah umur? 6 sampai 9 hari seperti ini. 6 sampai 9 hari sudah cepat ya. Langsung bisa disemai melalui ini. Yang kita semai itu yang sebelah sana. Oh, yang sana besar, ya. Yang kurang lebih sekitar umurnya 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari, 2 minggu berarti ya pemirsa, itu yang bisa menunjukkan Bu dari warga Turus Rejo, Ibu Dwi turut serta untuk membantu untuk proyek ini. Ini Pak. Oh ini ya langsung di ini kan ya sudah besar ya. Iya. Ini airnya sudah jalan ya Pak. Ada kendala biasanya cacing-cacing
Tak ada. Yang hamanya apa, Pak? Kalau hamanya kita ini biasanya hamanya kalau misalnya udah di luar ini belalang. Belalang sama ulet itu. Itu. Tapi itu nanti kita ini kok apa namanya? Kita semprot juga sama disinfektan. Tapi nggak terlalu banyak ini karena lingkungannya ini juga mendukung juga sih. Gitu seperti itu. Ini langsung ditanam Ya. di bawah ya. Jadi ini airnya mengalir selama 10 sampai 5 sampai 10 menit. Ada timernya. Langsung ini sirkulasi dari semuanya ini berarti nyala semuanya. Ngairin apa namanya? Hidroponik ini. Terus langsung masuk ke ini lagi, seperti itu. Ya. Pipa-pipa ya, Pak. Jadi ini nanti setiap berapa menit? 20 menit mati, nanti nyala lagi. Terus menerus ya ini listriknya. Nggak cepat panas, Pak, mesinnya, pendingin enggak ya? Otomatis ya. Heeh. Pemirsa, kita bisa lihat beberapa tempat ini sudah mulai dari usia 1 bulan, kemudian bisa dipanen dalam 2 bulan ya, Pak? Ya. 2 bulan dipanen. Kurang lebih sekitar 60 hari. Iya. 40-an 60 hari. Iya. Di sebelah kanan saya ini ada seorang pria juga, yakni Mas Zainul. Ini konsep untuk pembuatan media hidroponik yang pegang proyeknya Pak Zainul. Bisa ke sini Pak Zainul? Pak Zainul, Anda sebagai pemrakarsa untuk bikin instalasi ini. Nah, kira-kira rumit nggak? Bisa menjelaskan bagaimana cara membuat ini? Berapa lama yang dibutuhkan? Mungkin pemirsa yang ingin bercocok tanam menggunakan media ini pengen banyak belajar dari Pak Yudi dan Mas Zainul. Iya, sebetulnya untuk instalasinya sendiri itu tidak terlalu rumit ya. Jadi intinya itu kan setiap tanaman butuh air. Jadi sistemnya ini adalah cuman kita bikin sirkulasi aja. Jadi airnya mengalir. Fungsinya ini dia untuk menyiram tanaman. Jadi dia disiram secara rutin. Jadi pertumbuhannya bisa bagus. Kuncinya cuman itu aja. Kalau instalasinya ini ya ini talang biasa ya. Talang ya. Ya ini kalau yang kotak ini talang kita bisa beli di toko-toko bangunan. Terus untuk pipa-pipa itu juga sama, pipa paralon yang ada di toko bangunan. Jadi semua peralatan yang di sini ini sebetulnya bukan khusus untuk hidroponik. Jadi ini sebetulnya ya material biasa. Material biasa digunakan untuk sebagai hidroponik. Ya. Juga apa bedanya menanam media tanah dan hidroponik, lebih efektif mana? Jadi cepat hasilnya maksudnya. Kalau di tanah, bedanya di tanah dengan hidroponik itu kalau di hidroponik itu kan pupuknya dimasukkan di air. Sedangkan kalau di tanah kan kalau di tanah, media tanah itu kan pupuknya disebar. Disebar. Jadi namanya pupuk disebar itu kan tidak bisa merata. Lah kalau mengalirnya lebih enak. Ada sebagian yang dapatnya banyak, ada sebagian yang kurang pupuk. Lah, kalau di hidroponik ini kelebihannya dia pupuknya merata, jadi dia tidak berlebih, tidak kelebihan pupuk. Ya, itu kelebihannya di sistem hidroponik seperti itu. Terus untuk pertumbuhannya juga dia relatif lebih cepat. Ya. Jadi kalau biasanya di media tanah itu butuh waktu sekitar 2 bulan, ini sekitar 40 hari sudah bisa panen. Jadi pengaruh sinar matahari untuk klorofil ya nih ya. Oh ya. Nah, itu akan lebih bagus ya. Nah, kalau sebaliknya nih hujan, gimana nih Pak? Kalau hujan ini sebagai halangan, rintangan atau justru lebih bagus gitu, bisa menjelaskan? Jadi kalau musim hujan itu memang lebih susah sih. Semua tanaman baik hidroponik ataupun di tanah, kalau musim hujan itu memang lebih susah karena banyak yang busuk. Sebetulnya kalau faktor alam itu ya sama aja. Jadi baik di media tanah atau hidroponik, kalau musim hujan juga susah, sama aja. Kalau kecuali kalau kita bikin hidroponik yang tertutup ya kita pakai greenhouse. Cuman
Kalau pakai greenhouse itu kan biayanya cukup mahal. Kaca juga Ya. atapnya. Atapnya jadi tembus pandang ya. dia sistemnya kan sistem tertutup. Kalau ini Tertutup, kan sistem terbuka. Jadi kalau terbuka seperti ini ya kalau ada belalang ya datang. Datang ya itu. Ada ulat ya datang. Nah, seperti saya tahu pemirsa, saya pernah tahu ada tanam menggunakan tanahnya plastik. Ya. Fungsinya itu namanya mulsa plastik. Jadi fungsinya dia menutup tanah itu untuk mempertahankan kelembapan tanah. Ya. Begitu ya. Jadi kalau pertama untuk mempertahankan kelembapan tanah, terus yang kedua untuk biar gulma tidak tumbuh. Nah, kelebihan hidroponik ini juga nggak ada rumputnya kan di bawah. Nah, kalau kita nanam di tanah kan makanannya itu kan juga rebutan sama rumput. Oh, gitu. Ya, kalau ini kan dia cuma dimakan sama tanamannya kita aja, nggak ada rumput lah. Vitaminnya ya. Ya, kalau di tanah memang biasanya ada yang dikasih mulsa plastik. Itu fungsinya biar gulma ndak tumbuh. Andai kata ini ya, kan ini bagus ya proyek di kota dengan keterbatasan lahan tapi bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa nanti sebagai tutor atau kalau ada para pemirsa yang ingin bercocok tanam seperti ini, bagaimana caranya untuk bisa dijelaskan sama panjenengan atau sama Anda, kontak personnya gimana ini. Pemirsa pasti akan tertarik ya, karena ini bagus. Ada yang rumahnya lantai 3, kemudian di atasnya kosong. Nah itu sekarang kayak di luar negeri itu di Jepang dipakai sebagai hidroponik ya. Nah kira-kira kalau ada pemirsa yang ingin sekali punya keinginan untuk usaha ini gimana caranya? Bisa menjelaskan nanti? Ingin belajar hidroponik intinya kalau di luaran banyak sih istilahnya kalau kursus ya, kursus pelatihan itu banyak. Ya, betul. Kalau di kita sih kita tidak mengadakan itu karena keterbatasan waktu ya di kita karena selain ini kan kita juga ada kerjaan yang lain. Begitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin belajar itu kita terbuka, jadi silahkan datang main ke kebun kami di RT 4 RW 9 Kelurahan Tulus Rejo, tepatnya di belakang SMA 7 Kota Malang. Jadi silahkan main-main ke sini aja kalau bisa pagi. Jadi kalau kalau siang itu kita rata-rata beraktivitas masing-masing. Jadi biasanya kita di kebun itu sekitar antara jam 6 sampai jam 8. Jam 8 bagus ya, sinar matahari. Ya. Udaranya masih segar sekaligus menghirup udara segar. Oksigen. Kalau misalnya mau sharing-sharing itu bisa. Pemirsa yang ingin belajar banyak tentang bagaimana cara bertanam melalui media hidroponik bisa menghubungi Mas Zainul. Tepatnya ini lahannya di belakang SMA 7 Jalan Jengger Ayam ya, Jalan Kendalsari Gang 8. Bisa nanti berjumpa kalau pagi jam 6 pagi sampai dengan jam 8. Mereka ada di lahan di sini untuk menyemai benih, kemudian memanen, packing juga untuk dipasarkan ke beberapa tempat yang membutuhkan, misalnya toko, minimarket atau pedagang. Demikian pemirsa liputan hari ini bersama saya Heni Wardani berada di lokasi Taman Hidroponik Jalan Kendalsari Gang 8, Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara bagaimana cara menanam melalui hidroponik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.